Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Mata-Mata Dalam Tultus Demenik. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, setelah memastikan kepergian si gadis, Iso pun merasa penasaran apakah tingkahnya itu sudah cukup untuk kesan pertamanya. Meskipun begitu, penjaga tokonya yang sedari tadi merhatikan dirinya muncul bertanya. Tadi aku bertanya-tanya, orang gila macam apa yang membuat kalian rebutan di siang bolong begini? Dan ternyata kau pelakunya ya, Jang Iso. Apa yang kau pikir kau lakukan dengan tamu terhormatku? Penjaga toko itu sendiri bernama Jegal Gwiryong. Penjaga toko pemberani, penduduk asli 10,000 Mountain, jantung dari kultus Demenik. Pria yang dipanggil dengan sebagai turunan dari Jegal Liang. Melihat tingkahnya seperti itu, Yeso pun melangkah mendekat berkata, kenapa kau selalu tidak asik itu sih?" Jegal Gwiryong yang sudah terbiasa dengan sikap Yeso pun membalas, lupakan. Sudah langsung gininya saja." Seketika itu juga, Yeso pun mengeluarkan sekantung uangnya sembari menuturkan, "Astaga, Pak Tua, kau ini kaku sekali ya. Ini, aku butuh semua biografi demon kecil dari 10,000 Mountain." Mendengar permintaannya, Jegal Gwiryong yang merasa aneh pun bertanya, Kau merencanakan sesuatu yang licik ya?" Iso tersenyum menatapnya berkata, "Kenapa aku penasaran sekali? Kau mau ikutan kah, Pak Tua?" Sembari membuka ruang rahasia di balik lemari buku di sana, Jegal Gwiryong membalas, "Sudah ya omong kosongnya, dan ikuti aku. Mempertimbangkan orang yang berurusan denganmu, ada banyak hal yang harus diungkap." Beberapa jam kemudian, dikala senja begitu jingga, setelah mendapatkan buku informasi dari aula belajar Jegal, Iso pun membaca informasinya sembari menikmati jajanan pasar. Meskipun begitu, dari salah satu atap bangunan di dekatnya, nampak si gadis tadi yang terus memperhatikan Iso sejak keluar dari toko. Dimana setelah bawahannya datang, tanpa memalingkan pandangannya dari Iso, si gadis bertanya, "Apa kau sudah tahu informasi siapa yang dia beli dari Gwiryong, Naraka?" Bawahannya itu yang merupakan third rank Phantom Sentinel bernama Naraka berkata, "Sesuai perintah Anda, saya bertanya ke Gwiryong mengenai tujuan pria itu, tapi dia bilang bahwa dia tak bisa memberitahukannya." Seketika itu juga, si gadis yang terkejut pun meliriknya bertanya, "Apa? Begitukah jawaban darinya?" Naraka melanjutkan, "Benar, dia terlihat seperti punya hubungan dengan orang tersebut. Jadi, dia menahan dirinya. Apa sebaiknya kita ambil cara lain saja?" Si gadis yang telah memikirkannya pun menuturkan, "Tidak, biarkan saja. Dia sudah memberi jawabannya." Gwiryong sampai menolak untuk berbicara walaupun aku yang bertanya. Hanya ada satu grup di dalam kultus ini yang dia takkan berani untuk katakan. Dan itu adalah ayah dan kami 7 bersaudara. Sekarang aku jadi lebih penasaran lagi. Tidak hanya orang itu bisa langsung melihat wajah asliku melalui topeng yang dibuat langsung oleh teknisi terbaik kultus, tapi dia juga merasakan keberadaan assassin tersembunyi yang akan bergerak dan langsung memadamkan situasi. Dan sekarang, dia menggali urusan kami. Narakan, cari tahu segalanya tentang orang itu. Asal-usulnya, afiliasinya. Aku mau semuanya." Tepat setelah mengatakan itu, si gadis pun membuka topeng wajah yang dikenakannya, di mana ternyata identitas dirinya yang sebenarnya adalah putri ketiga kultus Demenik, sang Snowflower Sword Empress Saheryong. Sesaat kemudian, setelah memastikan jika Saheryong telah pergi dari sana, Iso yang dari awal sudah mengetahui jika gerak-geriknya tengah dipantau pun menutup bukunya bergumam, seharusnya ini cukup untuk mendapatkan gambaran kasar keadaannya. Ya, tak perlu khawatir. Kita akan bertemu satu sama lain dalam waktu yang sangat dekat, Saheryong. Karena kau adalah langkah pertama dalam rencanaku. Tentu saja, Iso mengatakan langkah pertamanya seperti itu bukan tanpa alasan. Di mana nona muda ketiga kultus Heavenly Demenik, Saheryong,
terlahir dengan kecerdasan dan kebakat terbaik di 10,000 Mountain. Kandidat yang kuatnya tak biasa untuk posisi Heavenly Demon sebagai seorang wanita. Ditambah lagi, ajudannya yang bernama Naraka juga sosok yang kuat, dengan kemampuan martial art dan literatur yang sebanding dengan hal leader, menjadikannya salah satu individu paling hebat bahkan di antara orang-orang kuat kultus demoni. Dan kenapa Yisou mendekatinya begitu? Jawabannya pun sudah jelas. Semuanya itu karena putra ketujuh Heavenly Demon yang diadopsi, Mao. Dia berasal dari ketiga keluarga bangsawan besar di kultus demoni, terlahir dengan kondisi tubuh Heavenly yang sehingga dapat mengumpulkan ki dalam jumlah besar bahkan dengan bernapas saja. Dia adalah sosok anak sendok emas di antara semua sendok emas, atau begitulah kata orang. Tetapi kenyataannya, dia adalah orang bodoh yang mengira dirinya yang terbaik di antara 10,000 Mountain hanya karena kebodohannya. Sebuah sifat malas yang melekat bahkan mengalahkan bilalang malas semusim panas. Dan di atas semua itu, dia pernah melakukan hal-hal gila, seperti menjual divine item yang diberikan oleh Heavenly Demon sebagai jaminan di tempat perjudian. Seorang tuan muda tak berguna, yang dukungannya sudah benar-benar diputuskan. Satu-satunya yang dapat diandalkan adalah nona muda ketiga, Saharyong. Dengan kata lain, kalau Yisou ingin mengarahkan Mao sesuai keinginannya, Saharyong adalah bagian penting dalam rencananya. Meskipun begitu, Yisou rasa ia tak membuat kesan pertama yang bagus untuknya. Malam harinya, Yisou yang kembali ke tempat persembunyiannya nampak menggali tanah di dekatnya sembari berpikir. Jadikan tuan muda ketujuh yang sulit dikendalikan menjadi wakil ketua kultus. Saat menerima perintah tak berguna ini, apa yang harus kulakukan? Pertama-tama adalah cepat melakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Meskipun tidak berguna, tuan muda ketujuh adalah sosok terkenal dari demon rank ke-1. Untuk seorang sepertiku yang hanya rank ke-7, hampir mustahil untuk mendekatinya. Makanya, persyaratan pertama untuk membuat dia menjadi wakil ketua kultus sudah jelas. Aku perlu naik posisi menjadi ajudan tuan muda ke-7, Mao. Untungnya, posisi ajudannya sudah kosong selama bertahun-tahun. Kalau aku lolos pendaftaran kerja ini, aku bisa punya kesempatan yang bagus. Masalah satunya adalah, ketua skuad pengintaian yang rakus itu tak akan melepaskanku dengan mudah. Untuk menyelesaikan itu, kurasa aku harus melakukan penyogokan. Tepat setelah berpikir seperti itu, Yisou pun menghentikan galiannya, di mana ia telah menemukan mulut sumur yang ditembunya di sana. 7 tahun yang lalu, di suatu hari, Yisou yang mencari tempat aman untuk menyembunyikan barang berharga yang ia selundupkan melalui pengintaian, tak sengaja menemukan sumur telantar ini. Saat itu, Yisou tak bisa membayangkannya jika di dalam sumur itu akan ada penemuan yang sangat menguntungkan. Kini, Yisou yang telah masuk ke sumurnya tersenyum puas berkata, "Sudah lama sekali, senang bertemu denganmu lagi, penyimpanan Heavenly Demonku." Melihatnya saja membuatku puas. Kesayanganku, mereka terlihat lebih baik sejak diambil dari punggung kultus demoni. Kalau aku di aliansi Murim, bahkan kalau ketiga generasi keluarga aku bekerja mati-matian, aku takkan bisa menimbulkan harta 1/10 hari dari ini. Aku penasaran yang mana yang bagus. Ini sempurna. Pedang bagus yang dilebur dengan emas paling murni, Gold Thundering Blade. Kalau orang itu yang terobsesi dengan emas dan melihat pedang ini, dia pasti akan menginginkannya. Baiklah, aku akan membawa ini. Dan karena aku sudah datang sejauh ini, apa sebaiknya aku tak-atik benda itu lagi? Dengan niatan seperti itu, Yisou pun melangkahkan kakinya menuju ke sebuah pintu yang ia namakan dinding demonik di sana. Karena penemuan yang menguntungkan dari penyimpanan Demon ini, pertama adalah White Floating Dagger yang Yisou gunakan yang disebut White Lightning. Dan yang kedua adalah Demonic Art yang mempercepat aliran ki dengan pesat, mengubahnya menjadi guntur yang disebut dengan Thunder Transforming Technique. Kemudian, dengan menggunakan teknik tersebut, Yisou pun melemparkan belati terbangnya ke arah pintu dinding demonik, di mana ia berusaha mengisi ukiran di pintunya dengan ki miliknya sembari berpikir, "Baiklah, sedikit lagi. Nah, aku hanya tinggal mengisi 2 bola mata itu. Jangan..."
Sayangnya, meski ada sedikit lagi yang berhasil mengisi keseluruhan ukirannya, tiba-tiba saja belatinya terpental menjauh. Hingga Yisoo yang gagal untuk kesekian kalinya pun merebahkan tubuhnya bergumam. Sia. Kukira ini akan jadi saatnya. Itu jadi percobaan ke 9820 kan? Seriusan deh. Tubuhku ini masalahnya. Dengan 9 lubang di dantianku yang dikenal dengan konstitusi tubuh Nine Holes. Bahkan kalau aku mengumpulkan kaki dalam, itu akan terus bocor keluar. Jadi, tak ada progres sama sekali. Tapi berkat Thunder Ginseng yang ada di sini, aku jadi bisa menahan Thunder Kimom itu, membuatku dapat meraih sedikit keberhasilan. Tapi lebih dari itu, aku bahkan belum bisa naik tingkat bahkan 1 tingkat saja selama bertahun-tahun. Aku berfirasat kuat saat aku berhasil mengisi mural itu dengan Thunder Ki. Perubahan besar akan datang padaku. Ya, tak ada yang bisa kulakukan. Itu akan jadi yang terakhir kalinya aku kemari. Siapa yang tahu kalau besok akan jadi hari keberhasilanku kan? Ngomong-ngomong, aku makan malam apa ya? Keesokan harinya, di ruangan kepala kantor pusat pasukan kontrintelijen, kepala pasukan kontrintelijen di menteri keempat, Giom Saik, tengah berbincang dengan tamu yang mengunjunginya. Kunjungan tak terduga Anda ini membuat tangan saya gemetar. Kepala pasukan kontrintelijen, Giom Saik, menyapa nona muda. Tapi, bolehkah saya bertanya, apa yang membawa Anda ke tempat ini, nona muda ketiga? Nona muda ketiga, Saheryong yang datang bersama judennya pun menuturkan. Mengecewakan sekali. Apa kami hanya boleh berkunjung saat ada urusan? Atau mungkinkah kepala pasukan sudah lebih dekat dengan kedua kakak lelakiku dan sekarang merasa terganggu atas kunjunganku ini? Giom Saik pun tersenyum berkata, apa urusan orang rendah seperti saya dengan para tuan muda? Saya menjalankan perintah seorang yang memberikan gaji saya dengan acuh. Melihat reaksinya yang seperti itu, Saheryong pun membalas, meski begitu, karena nyawamu dipertaruhkan, seharusnya itu mahal. Aku kesini tidak mendiskusikan hal itu. Jadi, aku akan langsung ke intinya saja. Ketua skuad ketiga, Jang Yisoo. Apa dia orang yang kau kirim? Selain itu, kepala dari Korps Kontrintelijen tak punya alasan untuk menggali urusan kami. Giom Saik yang merasa aneh pun menimpali. Menggali urusan kami? Apa maksud Anda itu pria Jang Yisoo itu? Saya mengatakan ini untuk berjaga-jaga agar tidak ada kesalahpahaman. Tapi, saya tak pernah menyuruh sesuatu seperti itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak pernah saya pikirkan. Jadi saya pun juga kaget. Mendengar hal itu, Saheryong pun terdiam berpikir. Giom Saik, kepala dari Korps Kontrintelijen, dengan tampilan dan kelakuannya yang licik, dia mungkin terlihat sembrono awalnya. Tapi, di dalam kultus ini, tak ada seorang pun orang yang menganggapnya remeh. Pernah sekali, dia dulu dianggap sebagai salah satu kandidat untuk ketua Aula Second Rank Ghost, sebuah gelar yang hanya dipegang oleh 5 orang dalam kultus. Kekuatan seni berdirinya begitu besar. Bahkan di antara para anak-anak ketua kultus, Hinder Seven Elder, dia berada dalam ranking top 50. Dan semuanya tahu akan fakta tersebut. Walaupun dia diturunkan menjadi posisi keempat Ghost dan kepala Korps Kontrintelijen tanpa alasan yang diketahui, Korps Kontrintelijen tetap menjadi pasukan yang tidak bisa dipandang remeh. Itu sebabnya, bahkan lebih dari itu, kalau dia telah bersekongkol dengan 2 saudaraku untuk menipuku, sudah waktunya untuk menyingkirkannya sekarang dan selamanya. Bahkan kalau itu artinya harus dengan menumpahkan darah. Melihat sikap Saheryong seperti itu menatapnya dengan wajah serius, Giom Saik yang merasa canggung pun memutar keras otaknya berpikir. Dinilai dari caranya bersikap, sepertinya bajingan itu telah pergi dan membuat gara-gara lagi. Aku tahu bajingan itu terbesit soal uang dan hidung belang yang menikmati kekuatan. Dan otaknya yang aneh entah ada di mana. Tapi dia benar-benar membuat onar besar ya. Pasti benar. Dengan pikiran seperti itu, Giom Saik menuturkan, saya tidak tahu menahu soal itu sama sekali. Tapi sepertinya Anda sedang menyelidiki pria itu. Jadi singkatnya, dia itu pria yang sungguh brilian kalau soal mengurus urusan. Mendengar perkataannya,
Sahyong yang sempat terdiam sebentar berkata, "Saya harap bukan itu saja informasi yang Anda punya dengan pria itu. Seperti yang Anda lihat, ada batas yang saya miliki dalam menjaga tata krama." Gyeom-saik yang memahami maksudnya pun membalas, "Tentu saja, bagaimana mungkin saya tega melakukan itu kepada Anda? Tapi sebelum itu, ada hal yang harus saya perjelas. Apa mungkin Anda memeras uangnya? Atau apakah Anda menghariknya langsung? Atau bahkan berkelahi dengannya?" Seketika itu juga, Narak yang tersinggung dengan perkataannya pun menimpali, "Apa? Omong kosong apa ini yang kau Anda ucapkan, Ketua Korps? Anda pikir nona muda kami ini orang yang seperti apa?" Gyeom-saik yang merasa lega melanjutkan, "Kalau jawabannya tidak, maka syukurlah. Kalau Anda jawab iya, urusannya akan lebih ribet lagi." Video ini pun diakhiri dengan melihat tingkahnya yang seperti itu. Sahyong yang merasa aneh pun berpikir, menjawabnya dengan nada santai itu di situasi seperti ini. Apa Jang Hee-soo benar-benar tak berhubungan dengan ketua sama sekali dan melakukan itu atas kemauannya sendiri? Untuk apa dia melakukannya?